Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Patriasina, kelas B keperawatan, NPM 121141200100. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel eukariotik dan fungsinya. Kita seluruh makhluk hidup pasti memiliki sel di dalam tubuh kita. Nah, di dalam sel-sel tersebut ada bagian-bagian atau biasanya disebut juga dengan organel-organel berbeda untuk struktur, ukuran, dan tentunya untuk juga akan berbeda fungsinya. Komponen atau organel-organel yang terdapat di dalam sel eukariotik adalah 1. Membran sel. Membran sel adalah sebuah lapisan tipis dengan ketebalannya 8 mm. Membran ini bertugas sebagai pembatas isi sel yang berada di sekitar membran sel. Bersifat plasma dan ada 2 sifat pada membran sel, yaitu fungsi membran sel adalah 1. Memimpin dan mengontrol zat-zat yang keluar ataupun yang akan masuk. 2. Melindungi isi sel supaya isi sel tetap dalam porosnya dan tidak keluar. 3. Menerima rangsangan atau sebagai reseptor dari luar sel. Yang kedua, nukleus inti sel. Inti sel merupakan bagian paling penting dalam sel. Di sekeliling inti sel terdapat lubang-lubang kecil seperti pori-pori yang berdiameter 100 mm untuk mengatur keluar masuknya makromolekul pada nukleus supaya tidak berlebihan atau kekurangan. Fungsi sentriol. Sentriol memiliki fungsi untuk mengatur sebuah sentrom. Ketika membelah sel, sentriol induk bisa melampirkan ke dalam bagian membran plasma yang membentuk tubuh basal. Yang berikut adalah sistoskeleton. Sistoskeleton atau kerangka sel merupakan jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukariotik saja. Sistoskeleton ternyata juga dapat ditemukan pada sel prokaryotik. Fungsi sistoskeleton adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kekuatan mekanik pada sel. 2. Menjadi kerangka sel. 3. Membantu gerakan substansi dan dari satu bagian sel ke yang lainnya. Yang terakhir adalah dinding sel. Dinding sel atau disebut juga dengan tembok sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi antara ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang secara bebas layaknya sel tumbuhan. Terima kasih. Shalom. Yang berikut adalah badan Golgi. Letak badan Golgi ini yaitu di sekitar kelenjar. Badan Golgi ini disusunnya dari tumpukan kantong membran pipis cisterna dan vesikula. Fungsi badan Golgi ini adalah sebagai pusat reproduksi. Fungsi dari badan Golgi adalah 1. Membentuk vesikula yang berfungsi dalam proses sekresi. 2. Ikut serta dalam membuat makromolekul seperti xlat lengket. 3. Membentuk akrosom dalam spermatozoa. 4. Membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan. Yang berikut adalah lisosom. Lisosom adalah suatu organel sel yang berbentuk kantung terikat membran dan berisikan di dalamnya enzim hidrolitik yang dapat berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai kondisi dan keadaan. Yang berikut adalah peroksisom. Peroksisom merupakan komponen metabolik khusus yang dibatasi oleh membran tunggal. Fungsi peroksisom adalah menghasilkan enzim katalase yang berfungsi untuk menguraikan peroksida hidrogen sebagai hasil samping atau hasil kedua fotorespirasi yang sangat
Selanjutnya, fungsi inti sel adalah 1. Sebagai pengontrol jalannya sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. 2. Sebagai pengendali proses metabolisme sel. 3. Tempat menyimpan informasi berupa DNA. 4. Tempat pengadaan DNA atau replikasi. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terdapat di dalam sel, yaitu di luar inti sel dan organel-organel sel. Fungsi sitoplasma adalah 1. Tempat berdiamnya organel sel dan sitoskeleton yang menyebabkan pergerakan organel sel. 3. Tempat metabolisme sel. 4. Tempat penyimpanan molekul-molekul organik. Yang berikut, ribosom. Bentuk ribosom adalah butiran-butiran, yaitu butiran-butiran kecil yang berdiameter sekitar 20-22 mm. Pada sel ribosom sangat banyak, yaitu sekitaran jutaan ribosom.